Ya, akhirnya chapter 208 keluar juga dan ternyata keren banget. Dan pastinya membuat para readers sekalian penasaran untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dari chapter 208. Oke, sebelum itu mari kita bahas dulu beberapa hal menarik yang ada di chapter 208. Pertama, nampaknya pada chapter ini anak-anak dari Akademi Awekan Dunia bahkan top 10 masih bingung tentang apa yang perlu mereka lakukan. Padahal di chapter tersebut Jiwo sudah bergerak dan niatannya juga sudah diketahui, yaitu untuk mengulur waktu. Tapi anak-anak top 10 yang katanya top 10 dan kuat sama sekali masih belum bergerak. Padahal di awal-awal mereka terlihat sangat sombong, tapi ketika melihat musuh yang lebih kuat mereka layaknya pecundang. Yang kedua, ya, di chapter ini hanya memperlihatkan kekuatan dari satu anggota Flame saja. Kan yang datang ada 3, yang 2 masih di atas langit-langit untuk memantau keadaan, sedangkan yang satu inilah yang bertugas sebagai eksekutor. Yang artinya jika 2 orang tersebut ikut turun tangan, pasti keadaan akan berubah 180 derajat. Selanjutnya, seperti yang Mimin prediksi bahwa setelah Sujiwo bergerak, maka anggota ataupun anak-anak dari Akademi Awekan Korea lainnya pasti juga akan bergerak. Tapi sayangnya ya, anak-anak top 10 masih bertindak sebagai penonton. Dan satu lagi, kayaknya Mimin juga masih belum melihat Kang Suchon ikut membantu anak-anak dari Akademi Awekan Korea lainnya. Dan kayaknya dari chapter kemarin Kang Suchon emang belum kelihatan atau emang ngilang dia ya. Entahlah. Adapun Kang Suk akhirnya ia tergerak setelah mengingat perkataan apa yang disampaikan oleh pimpinan dari Akademi Awekan Dunia, yang juga merupakan mantan dari pimpinan Baekho terdahulu. Nah, karena memang ya berbeda dari 4 anggota Awekan lainnya, Kang Suk dan juga Kang Suchon, itu keduanya memang belum pernah melakukan pertarungan sebenarnya melawan Awekan-Awekan kuat. Itulah mengapa di awal-awal kayaknya ia merasa bingung dan juga heran dan juga shock kenapa Sujiwo terlihat sangat tenang, bahkan untuk melawan orang yang kemungkinan ia akan kalah. Itu juga berlaku bagi Subin, Jisuk, dan juga Woin, karena mereka berempat semuanya pernah melawan orang-orang kuat di luar dari anak-anak Akademi Awekan Korea ataupun dunia. Nah, dari pergerakan Gangsuk juga sepertinya Mimin jadi yakin karena mungkin saja Gangsuk benar-benar orang terkuat di antara kuartet. Hal tersebut dibuktikan bahwa satu pukulan saja sudah bisa membuat si anggota Flame terpental. Yang mana bahkan serangan gabungan dari Jiwo dan kawan-kawan terlihat tidak terlalu mengefek kepada anggota Flame tersebut. Dan tentunya ikut campur si Gangsuk ini akan mengubah alur cerita pertempuran. Mungkin saja nanti 2 anggota lainnya dari anggota Flame akan ikut bergabung untuk melawan bocah-bocah dari Akademi Awekan Korea dan juga dunia. Selanjutnya ya, di chapter ini kita juga masih belum melihat kedua Lord Kucing, yaitu Kaiden Kerten. Dan kemungkinannya hanya ada 2. Pertama, mereka berdua masih tidur, atau mereka ada di pojok-pojok atau ada entah di mana memantau pertarungan tersebut dan belum mau ikut campur. Ya, sama halnya mungkin saat Jiwo dan kawan-kawan melawan klan bersaudara. Kaiden hanya duduk menonton saja. Mungkin nanti kalau keadaannya sangat tidak menguntungkan, barulah Kerten dan juga Kaiden turun tangan. Dan tentunya mari kita lihat juga bagaimana chapter mendatang. Apakah keduanya akan mulai terlihat batang hidungnya atau ternyata masih belum terlihat atau belum muncul. Dan selanjutnya, kira-kira apa yang akan terjadi di chapter mendatang? Pertama, mungkin saja jika nantinya Gangsuk berhasil sedikit memberikan perlawanan, akan membuat salah satu dari anggota Flame lainnya ikut turun tangan. Tentu saja ya, itu akan mempersulit keadaan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa selain si Earth,
keduanya itu setara dengan 100 besar, sedangkan Earth sendiri itu masuk 50 besar. Jadi jika dua orang tersebut ikut campur atau ikut bertarung, pastinya kemungkinan anak-anak dari Akademi Awaken Korea dan juga dunia untuk bertahan adalah 0%. Tapi jika anak-anak top 10 ikut bertarung, mungkin mereka masih memiliki kesempatan yang tinggi untuk bisa bertahan. Apalagi kalau ternyata tiba-tiba Kaiden muncul. Kemungkinan mereka bertahan adalah 100% dan kemungkinan kehancuran dari 3 orang anggota Flame dan juga mentor yang berkhianat adalah 100%. Jadi intinya menurut Mimin, minggu depan itu hanya ada 2 skenario. Pertama, anak-anak dari Akademi Awaken Korea dan juga dunia bergabung untuk bertahan, atau anak-anak dari Akademi Awaken Dunia masih menjadi beban. Dan tentunya anak-anak dari Akademi Awaken Korea akan kewalahan saat anggota Flame lainnya ikut campur. Dan tentunya ada satu adegan yang paling ditunggu, yaitu kemunculan dari Kaiden. Ya, mudah-mudahan aja sih ya. Dan gimana menurut para reader sekalian? Coba coret-coret di kolom komentar. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.